Selamat Aku pagi, di Coach David. Oke, Hello. di sini banyak teman-teman yang apa namanya pingin tahu tentang hoax-hoax di kesehatan itu apa aja dan kasus-kasus yang ditangani apa saja. Banyak juga di dalam sini yang pingin tahu tentang sehat itu gimana sih caranya meskipun kita tetap kurus gitu kan. Biasanya kan banyak banyak pemikiran-pemikiran dari orang kita harus makan banyak baru sehat atau makan sedikit supaya kurus. Itu semua kan ternyata hoax ya. Hoax. Ya, So, ya, oke, thank you buat kedatangannya malam ini untuk ngobrol-ngobrol santai. Ini baru olahraga. Silakan perkenalkan diri, Coach David. Gimana? Silakan halo perkenalkan diri. teman-teman dan para follower-follower. Eh, Kenalin, aku Coach David. Backgroundku sebagai nutrition therapist. Basically, pekerjaanku lebih fokus ke tindakan pencegahan supaya teman-teman tidak sakit. Nah, atau jika teman-teman sudah terlanjur sakit, ya supaya bisa lepas dari ketergantungan medis sebisa mungkin dan menyehatkan badan senatural mungkin. Nah, kalau untuk case dalam pembentukan tubuh, ya sebisa mungkin saya sehatkan badan supaya badannya bisa membentuk sendiri secara otomatis atau sama artinya dengan melatih metabolisme. Tuh, ketimbang kita yang micromanage, ya Tuhan kan udah ciptakan badan kita perfect. Ya kenapa nggak kita pakai program yang sudah ada dong? Ngapain kita lebih pintar daripada Tuhan? Ya itu tugasku. Oke, oke. Jadi intinya badan kita ini sebenarnya udah pinter, nggak usah disiksa-siksa lagi gitu ya. Kalau Coach David Ya, bilang ya. Oke, buat apa oke. disiksa apa dosanya tubuh ya? Oke, apa sih job deskripsinya nutritional therapist itu, Coach David? Apa itu atur-atur makanan supaya sehat? Ada makanan tertentu yang nggak boleh dimakan atau gimana? Banyak di teman-teman ini yang kepingin kurus gitu, tapi kita masih suka makan. Gimana itu caranya? Ya udah kasih makanannya ke saya. Kurus sono. Jadi gimana Em, itu? Oke, basically disclaimer ya, saya ini bukan dokter dan saya juga bukan nutritionist. Jadi kalau nutritionist memang job desk-nya dia pada umumnya membuat menu-menu makanan dan menghitung apa yang diperlukan dalam tubuh Anda secara gizi. Nah, kalau nutritional therapist itu kebetulan lebih praktikal dan holistik, di mana dia lebih mengenal tidak cuma dari makanan, tapi juga dari pola hidup, juga dari stress level, dari banyak aspek yang berhubungan dan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Nah, biasa saya nggak sekedar cuma bentuk badan ya. Misalnya teman-teman nih yang suka diet atau mau bentuk-bentuk badan seperti gitu, kan biasanya pukul rata kan ikut program diet atau catering sehat. Nah, kalau saya biasanya saya akan lihat yang bikin Anda gemuk atau tidak ideal itu apa sih? Apakah benar cuma karena kurang olahraga, atau makanannya kurang sehat, atau gangguan hormon, atau depresi, atau tidur yang kurang cukup deep sleep-nya, atau asam lambung, dan kawan-kawannya. Jadi lebih dalam. Gitu. Oh, jadi macam nggak bisa disamaratakan itu maksudnya Coach David ya? Iya, nggak semuanya kan jawabannya pakai teh atau pil-pilan atau susu-susuan, shake-shake. Ya, ya, ya. Kita kadang, ya, 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 zaman dulu kan menyiksa diri dengan cuma shake, minum shake aja, nggak makan gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu ya kayak gitu ya. Belum tentu perlu. Ada kok klien saya yang setelah dicek, oh cuman karena kurang kalsium. Jadi konsumsi kalsium badannya mengencang. Terus ada yang saya Hmm. cek, oh ternyata karena dietnya terlalu ekstrim jadi dia kurang gizi. Saya kasih multivitamin, udah kencang badannya. Gitu. Oh iya, Jadi jadi tiap orang karena beda. kurang, oke, jadi karena kurang gizi ya, malah kurang gizi malah nggak bisa membentuk badan ya. Ada juga yang justru malah kurang makan. Jadi Hmm. dia makannya benar-benar Metabolismenya kurang. malah, Enggak, metabolismenya memang jadi malah. memang dia mengkondisikan mau diet, jadi makannya sangat kurang sekali. Jadi Iya. terpaksa saya suruh double porsi makannya, dan dia memang dia naik 5 kilo, tapi badannya turun 2 size. Oh, Tuh. oke, Tapi setelah turun itu dua ya, size. setelah naik 5 kilo, setelah itu turun perlahan-lahan sendiri gitu ke bobot ideal. Tapi ada orang yang justru nggak bisa kurus dan nggak bisa sehat cuma gara-gara kurang porsi makan. Itu juga ada. Oke. Oh, ini yang dimaksud dengan hoax di kesehatan berarti ya, Mas David ya. Kan selama ini kita dibilang kalau misalnya tambah kurangi porsi makan, pasti kurusan gitu. Belum tentu berarti ya. Ya, Belum ya, ya. tentu. Atau mau dijelasin, saya kupas gitu. Misalnya kalau yang makannya berkurang gitu supaya kurus. Saya rincikan gitu kenapa? Iya, Fani nanti akan dijawab ya di akhir acara. Nanti saya akan catat dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Iya, Ah, ah, ah. gimana? Gimana, Coach? Oke. Lanjutin coba. Jadi badan itu pada dasarnya untuk bisa beraktivitas normal itu perlu energi atau kalori
yang cukup untuk ya bisa bernafas, bisa jalan, bisa beraktivitas normal lah. Nah, Hmm. jika kita makannya dikurangi, memang bisa aja tambah kurus. Tapi kalau Mm-mm. ternyata yang asupannya itu kalorinya kurang banget, dan badan itu kekurangan tenaga karena yang dimakan terlalu sedikit, maka badan akan masuk ke fase namanya fase starvation mode. Atau ya seakan-akan kita tinggalnya di padang gurun. Jadi, Mm-mm. next time apapun yang kita makan, badan akan menyerap semuanya 100% dan malah kecenderungan simpen lemak untuk cadangan tenaga. Jadi meskipun Oh, teman-teman bisa kurus dengan mengurangi makanan, tapi badan nggak mungkin bisa kencang karena ya, intinya badannya jadi lebih berair lah karena fat percentage-nya jauh lebih tinggi. Jadi nggak mungkin bisa kencang-kencang nih, ini goyang-goyang. Yang seperti itu. Jadi teman-teman ya, yang biasa lihat-lihat Korean drama gitu, oh aku pengen jadi kayak artis ini, cewek ini, kok bagus ya kurus, tapi nggak mau olahraga. Nah itu hoax. Jangan hanya dengan modal kurangin makan, terus Anda kira ya bisa apa? Bisa kurus, ya memang bisa kurus, tapi jangan sampai kurusnya busung lapar ya. Kan ironis, punya duit, tapi makannya kayak orang miskin. gitu ya Coach David ya. Makanya mungkin ini gemuknya, ini mungkin kejawab ada pertanyaan teman Fani ini yang bilang, makannya kok lebih gemuk cenderung ke perut ya, gitu. Kenapa bisa Ya, sampai cenderung ke perut gendutnya karena kalau Coach di David? dada berarti karena kalau di dada kan paru-paru. Kalau perut kan memang mencerna makanan. Jadi Kalau makan ceritanya tuh harus banyak olahraga ya? ah, kalau makan perut cenderung kembung, ya itu normal karena kan memang volume makanannya kan lagi dicerna semua di perut, otomatis kan volumenya membesar. Emang perut kita ini black hole. Begitu makanan Oh, masuk terus gak ada perbedaan, ya pasti dong bakalan gede dikit, tapi biasanya akan ada waktu di mana itu akan mengempes karena sudah dicerna gitu. Jadi oh makanya tolong kalau ya ya, makanya kalau apa? makanya kalau pagi itu kan jadi kempes gitu ya. Habis makan kita Iya, kempes. benar. Jadi tolong ya, ada tuh yang agak ekstrim. Sebelum makan, timbang. Setelah makan, timbang. Malam, timbang. Bangun pagi, timbang. Sebelum olahraga, timbang. Setelah olahraga, timbang. Itu OCD. Iya, Oh, nggak sehat. Timbang badan juga nggak harus setiap hari. Seminggu sekali aja udah cukup untuk tahu. Kadang badan itu perlu waktu untuk adaptasi ya, naik turunnya bobot. Jadi plus minus 2 kilo itu sebenarnya normal, apalagi setelah liburan. Gitu. Ya, jadi oke kalau perut oke. membesar setelah makan itu normal, berarti memang itu ada perut bukan black hole. Oke. Iya iya Sama iya. satu lagi, teman-teman yang biasa kalori defisit, itu agak mirip-mirip satu agama dengan yang mau ngurangin makanan tuh. Yaitu hati-hati yang kalori defisitnya misalnya lebih dari 10% defisitnya. Resiko itu justru malnutrisi ya. Tuh, kalau bisa nggak jangan terlalu fokus ke kalori deh. Karena ya selain kalori kan kita juga masih ada serat, karbohidrat, antioksidan, air, kayak gitu-gitu juga perlu dipertimbangkan gitu. Kadang kalori Oh, sendiri kurang detail. oh jadi kalau misalnya orang yang diet protein itu nggak sepenuhnya oke berarti maksudnya ya Coach ya? Kan diet protein cepat banget memang turunnya. Tapi itu nggak oke ya. Itu Jadi yang tubuh membuat itu Heeh. betul. Jadi tubuh itu untuk bertahan hidup, ada dosis minimum dia harus mengkonsumsi apa secara ideal. Dan itu biasanya diatur secara internasional dalam AKG, anjuran kandungan gizi, atau RDI, Recommended Daily Intake. Jadi kalau yang dikonsumsi baik vitamin A, B, C, dan seterusnya, magnesium, kalsium, dan seterusnya, protein, karbo, dan seterusnya, itu ada manusia dengan tinggi dan bobot tertentu, itu harus konsumsi sekian. Kalau protein sekian gram. Jadi minim 1 atau 1,2 dikali berat badan kilogram itu digantikan gram, itu jumlah protein yang harus dikonsumsi minimum. Nah, kalau misalnya kurang dari itu, memang bobotnya turun karena massa ototnya menurun. Nanti lama-lama kalau massa ototnya menurun, ya untuk wanita bisa pengapuran, bisa asam lambung, gangguan hormon, buat cowok juga bisa nanti. Karena tulangnya kekurangan support dari otot, ya ada istilah spondylosis, syaraf kejepit. Nah, itu juga tanda-tanda dari kalau ototnya sudah mulai berkurang, saking berkurangnya sampai struktur tulangnya sendiri nggak bisa menahan bobotnya kita. Meskipun langsing, tuh hati-hati ya. Oke, oke, wow, oke, oke. So, kalau contoh-contoh kasus apa aja, Coach? Kayaknya Coach banyak pengalaman banget ini dari ceritanya Coach barusan. Kasus apa aja yang biasanya dihandle sama Coach David? Saya kasih contoh yang ekstrim aja ya. Kebiasaan-kebiasaan klien saya yang horor-horor, yang akhirnya mereka bayar harga. Tuh. Ya, Jadi kayak contohnya sampai bayar harga. ini, kebiasaan ganti-ganti program diet. Jadi ditawarin program ini,
ambil satu paket. Habis itu bosen, coba program lain. Duit ada jutaan, nggak masalah. Yang penting langsing dan cantik. Tapi ganti-ganti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan seterusnya sampai vitamin Z. Minum obat diet macam-macam, produk terbaru, suntik vitamin, apa aja itu. Apalagi yang juga ada bantuan untuk memutihkan wajah lah atau kulit. Nah, biasanya banyak tuh klienku yang seperti itu. Nah, biasanya yang seperti itu karena kebiasaan ikut program-program. Jadi kadang begitu datang ke saya, mereka rata-rata merasa dirinya sudah tahu banyak. Ya memang tahu banyak, rata-rata hoax. Begitu saya Contohnya coba kayak saya. kembalikan ke jalan. No comment. Nah, terus begitu saya Hai, coba Olit. kembalikan ke jalan yang benar, dia ya bukannya mau dibantu, tapi akhirnya debat. Karena Hmm. dia anggap dirinya benar, kalau saya benarnya ya dia nggak mau dengerin saya sih nggak masalah, badannya dia. Tapi karena saya agak perfeksionis ya, jadi ya kasihan gitu kalau bisa hidupnya lebih diperbaiki ya kenapa kamu mesti sengsara gitu. Dan biasanya yang sering ganti-ganti produk seperti itu merusak sistem pencernaan, terutama di lambung dan yang paling parah itu di usus halus dan usus besar. Yang biasanya usus halus terutama yang mengandung banyak enzim-enzim pencernaan gitu. Hmm. Jadi apalagi kalau yang dikonsumsi itu suplemen-suplemen atau vitamin-vitamin produk-produk yang sifatnya sintetis. Jadi biasanya itu ada efek samping. Sintetis itu maksudnya apa? Itu produk kesehatan yang kemungkinan nutrisinya itu bukan dari makhluk hidup. Ya, Oh. buat nggak tahu ya. Jadi mungkin lebih mudahnya ini gini. Teman-teman lebih suka minum air mineral atau air aki? Oke. Nah, Contohnya ada banyak tuh, ya. paling gampang gitu. Loh, kenapa nggak mau minum air aki? Itu sama-sama H2O kok. Gitu. Tapi karena sifatnya bukan natural dan ada campur tangan manusia, sehingga unsur organiknya itu sudah nggak ada, bioavailability-nya itu sudah nggak ada. Itu benda mati yang dijadikan nutrisi. Itu boleh jika memang ya kasus terburuk, Anda memang nggak bisa mendapatkan nutrisi yang lengkap, dan memang sintetis biasanya lebih murah. Tapi kalau bisa organik ya kenapa enggak? Oh ya ada yang bedanya cuma dikit doang kok. Mending vitamin C dari jeruk atau apa yang dari buah-buahan sumberan ketimbang vitamin C yang diracik sendiri di lab gitu ya I itu. Nah itu biasanya akan merusak enzim. Contohnya kalau kita sakit ketergantungan minum obat dokter selama 5 tahun lebih itu biasanya yang hantam nomor satu itu pasti di enzim. Nah enzim pencernaan itu berguna untuk memecah-mecah nutrisi baik makronutrisi atau mikronutrisi supaya nanti yang setelah dipecah-pecah itu bisa diserap oleh tubuh dan ditransport oleh sel darah. Nah, Hmm. kalau ada gangguan di enzim atau jumlahnya terganggu terlalu sedikit, ya otomatis mau makan yang bernutrisi apapun sebanyak apapun, ya nggak keserap karena enzimnya kurang gitu. Jadi kalau enzimnya kurang banget, malnutrisi dan terjadi gangguan di sistem pencernaan, ya efek sampingnya akhirnya muncul alergi baru. Tuh, ada teman saya Oh. yang sedang hamil karena dia nggak melengkapi nutrisinya, dia pikir ya pokoknya bisa lahir normal lah anakku, oke. Ternyata setelah lahiran dia kurang gizi banget, muncullah alergi baru. Alergi pisang, ada yang alergi vitamin C, itu bingung kan? Ada yang alergi vitamin, itu dasarnya dari ini. Karena kurang gizi atau coba-coba produk macam-macam. Ada juga yang kasus paling parah sih kesiannya, ya kasus yang paling parah dia kena autoimun. Ada yang seperti itu. Jadi bayar harga kalau sudah Oh, autoimun itu jadi sudah ya nggak bisa di. autoimun alergi. Sekarang alergi itu sudah masuk kategori autoimun ya, just info. Jadi kalau teman-teman sudah kena autoimun, itu sudah nggak bisa sembuh. Jadi yang bisa itu hanya ditekan efeknya supaya tidak flare up lagi, muncul lagi. Itu salah satunya case yang saya handle. Atau kalau ada yang case khusus yang mau ngecilin badan, tapi dia nggak bisa, ya contohnya kena tiroid. Itu ya ada beberapa nutrisi yang dia memang nggak, atau makanan yang dia nggak bisa konsumsi karena bisa menghambat penyerapan mineral yang bisa menormalkan tiroid di tubuh. Terus ada talasemia, itu memang genetika jadi gangguan kualitas darah pada tubuh sehingga reproduksi darahnya kualitasnya agak jelek. Jadi kecenderungan badannya ya susah dibentuk. Jangankan susah dibentuk, bisa stamina-nya kurang, gampang lesu, rambutnya mudah rontok. Itu ada yang paling umum ini PCOS akhir-akhir ini, polycystic ovarium syndrome, atau yang gangguan kayak haid atau miom atau kista gitu. Itu gangguan hormonal itu. Nah, kalau sudah Hmm. gangguan hormonal itu tolong jangan ikut program diet asal-asalan karena itu bisa justru tambah mengganggu hormon dan nanti bayar harganya lumayan loh karena hormon itu lebih tricky dan bakar lemaknya lebih susah lagi. Gitu. Apalagi ya, ya macem-macem sih. Oh iya iya iya. Wow. Berarti berarti selama ini yang kita bingungin banyak sekali kan kasus autoimun, alergi itu ternyata karena malnutrisi ya, Coach David ya. Ada yang juga Oke. juga gara-gara konsumsi vitamin. Oh, malah konsumsi. Ya, oke oke oke. So, Mm-mm. Jadi gimana caranya supaya kita tahu program kesehatan ini kan bertebaran ya?
gimana kita caranya tahu untuk ini yang cocok buat kita, kita supaya bijak gitu loh, untuk memilih yang cocok untuk diri kita, gitu gimana caranya, Coach David? Oke, yang pasti nomor satu, ya analisa diri dulu. Cari tahu kenapa sih kok susah banget bentuk badan. Ada yang bilang, saya nafas saja bisa naik bobotku. Ya, Oh iya, iya, itu iya, ada yang bilang gitu ada ya. kan yang gitu. Ya, kok temanku yang ini gampang banget turunin bobotnya, tapi kok aku kok susah banget padahal kita pakai produknya sama. Ya, Ya, nomor satu, kenalilah dirimu sendiri. Dirimu itu unik, jangan bandingkan sama orang lain. Jadi, jangan bandingkan kelemahanmu dengan kekuatannya orang lain. Itu pasti kalah. Ya, ya, jadi nomor satu, analisa diri. Kalau misalnya nggak bisa pun, cari yang profesional. Contohnya saya juga bisa, biasanya saya analisa atau tes lab gitu, supaya ngelihat masalahnya di mana. Mungkin dari kualitas darah atau badan secara internal yang bermasalah, gara-gara itu jadi susah dibentuk badannya. Terus setelah menganalisa diri, analisa juga pola hidupmu gimana. Terus mental healthmu gimana, mindsetmu gimana, motivasi untuk mengecilkan badan itu kenapa gitu. Jangan sampai mengandalkan segala cara untuk mengecilkan badan karena mental health-nya kita kurang sehat. Jadi itulah lahirlah anoreksia dan bulimia. Anoreksia itu yang merasa dirinya kurang kurus, jadi sampai kurus meskipun terlihat tulang rusuknya tetap masih kerasa kurang kurus, itu anoreksia. Bulimia itu setelah makan dia ngerasa berdosa, terus bleh, ya, itu bulimia. heeh. Nah, itu ada beberapa dan ya kebanyakan anak-anak remaja sekarang mulai kena gitu loh, terutama karena parenting yang nggak benar. Jadi Mm-mm. sering ngatain anaknya gemuk atau kamu seharusnya cepat langsing atau gimana. Kalau sekali dua kali oke ya, apalagi kalau orang tuanya memberikan contoh yang benar, mereka juga ikutan membentuk badan. Tapi kalau papa mamanya sendiri aja nggak sehat, tapi memaksakan anaknya supaya badannya dibentuk, ya agak nggak fair sih. Terus ada beberapa anak-anak ini akhirnya depresi, gambar gambar dirinya Juga jelek. bisa. Heeh, akhirnya dia naik 1 kilo aja seakan-akan dunia runtuh. Iya, iya. Dan hal-hal yang seperti ini perlu waktu ya untuk ngecilin badan. Ada orang yang cepat 1 bulan bisa turun berapa kilo. Ada yang 2 tahun nggak turun sama sekali, tapi ternyata badannya membentuk. Ada yang 1 tahun nggak kebentuk-bentuk. Ya siapa tahu ternyata badanmu memang perlu direparasi dulu sebelum mengecil. Gitu. Saya sampai lupa Oh, tadi tanya apa ya, kok bisa sampai ke sini. iya makanya. Luar biasa sih. Maksudnya ternyata ya selama ini kita banyak ya, maksudnya banyak pemikiran-pemikiran, terus hoax-hoax, info-info yang salah ternyata selama ini. Kan kita pikirnya perempuan itu untuk jadi kurus, udah pokoknya kurangi makan aja, kurus-kurus sendiri gitu kan. Terus habis itu kita olahraga, oh olahraga ekstra gitu, maksudnya olahraga yang melebihi kekuatan badan kita sendiri itu memang bisa ya, Coach David, untuk membuat kita kurus gitu. Itu ngefek nggak sih? Atau itu cuma hoax doang juga? Good question. Banyak klienku juga korban dari situ. Ada yang, ya contohnya saya kan join di gym ya, Mega Gym. Mm, Di situ mm. tuh banyak banget member yang Wonder Woman banget. Ya, Sehari tuh bisa minim 3 kelas tuh. Yang ya. sepedaan, yang kardio, pukul-pukul gitu, yang angkat beban. Wah, gila. Minimum 3 kelas. Bahkan ada yang sampai pagi ikut, malam masih ikut lagi. Pokoknya itu rumah keduanya itu gym. Banyak tuh cewek-cewek seperti itu. Tapi badannya nggak bentuk-bentuk. Malah tambah gede. Nah, itu contoh, yaitu seperti yang tadi dari awal saya bicara tentang kalori ya. Jadi badan membutuhkan berapa kalori untuk bisa bertahan hidup, tenaga. Tapi jika ternyata kalori yang dikeluarkan lebih banyak ketimbang yang kita masukkan, Iya. otomatis badan akan merasa kecapean dan kelaparan. Akhirnya nyimpan lemak sebagai cadangan tenaga. Jadi percuma kalau kelasnya terlalu banyak, tapi asupannya nggak sesuai. Badan kerasa kelaparan. Anggapannya Anda itu kayak habis kerja rodi, disiksa orang, makannya cuman rumput. Nah itu sengaja Wah, badannya nggak kurus-kurus. ini Jadi ada teman-teman, tuh. Heeh. ini good news buat banyak teman-teman yang olahraga ini berarti Coach David, thank you ini ya. Ini teman-teman, ayo bisa langsung habis olahraga makan lagi. Ya ada ya. Nah, jadi ada tuh klien saya tuh yang karena terlalu banyak olahraga, saya ngelihat jadinya efeknya gini, stamina sih kuat, badan agak kenceng, tapi bayar harganya wajahnya jadi lebih boros, rambutnya gampang rontok, makan jadi agak agak bermasalah gitu, mensnya nggak teratur, terus mulai depresi dan susah tidur, itu yang ekstrim ya. Jadi akhirnya sempet, ya akhirnya saya bantu nutrisi tambahan ya lewat vitamin gitu. Terus sama ya saya anjurkan olahraganya kurangin. Oh, Sampai malah gitu. akhirnya, ya, malah dikurangin. Jadi saya ada klien yang biasanya sehari itu minimum olahraga 4 kali, dan itu high intensity banget, berat. Mhm. Akhirnya sekarang badannya lebih kenceng, fat percentage-nya 12%, nggak perlu diet sama sekali, makannya bebas, olahraga cuma 1 jam. Jadi tiga Itu jam dia sekarang punya waktu untuk keluarga, untuk aktivitas lain yang dia bisa lebih rileks.
sounds heaven ya, itu buat kita-kita yang itu malah kurus, Coach David. Perutnya Wow. malah tidak dari vertikal. Mm, mm, mm. Oh, Dan itu kadang Mas. kan ada tuh yang teman-teman ngerasa, saya nggak mau kurus-kurus, nanti saya kelihatan kempong, ya kan? Iya, Nah, iya. kalau programnya benar, Anda bisa terlihat langsing, tirus, tapi nggak kempong. Karena kalau kempong berarti programnya salah. Oh, oke. Heeh. Terus ada juga sih teman-teman yang tanya gitu ya, kalau misalnya kita sudah cukup ini olahraga banyak, terus habis gitu diet juga udah, tapi kurang tidur gitu karena dia susah tidurnya. Nah, itu gimana Coach David? Emang tidur itu ngefek kah untuk kita membentuk badan kita ini untuk kurus gitu, langsing, pengennya cewek-cewek kan gitu. Banyak yang curhat ya soal tidur. Ya banyak yang curhat, banyak yang curhat dan banyak yang tanya. Ya, semoga ini jadi berkah buat mereka sih. Gimana Oke. Coach David? Tolong jelasin. Uh, Jika kesulitan tidur, itu ngefek banget dalam hal metabolisme dan pembentukan badan. Amat sangat ngefek banget. Mau Anda minum vitamin yang paling mahal pun, atau ke klinik kecantikan untuk mengencangkan badan, itu percuma kalau deep sleep-nya keganggu. Definisi deep sleep keganggu itu seperti apa? Deep sleep itu, meskipun tidurnya 6-8 jam, kalau nggak ada deep sleep, itu juga tetap kurang. Ya, jadi biasanya tuh sekarang ada smartwatch atau ada alatnya, itu bisa mengecek dari denyut jantung, ritme jantung, pernafasan, itu bisa ketahuan seberapa deep sleep-nya Anda, REM sleep itu namanya. Ya, nah jadi soalnya ada nih klien-klien saya yang tidurnya udah 6 jam tapi bangun justru tambah capek. Iya, Nah, hati-hati. beberapa ya, Coba termasuk dicek. saya. Oh, Nah, coba dicek kalau itu berkepanjangan sampai bertahun-tahun, benar-benar perlu ke sleep clinic atau benar-benar dibantu sama profesional. Itu something oh, wrong memang. Ya, atau oke. hati-hati teman-teman mungkin mengalami namanya sleep apnea atau karena kegemukan. Sleep apnea itu di mana tidurnya itu berbahaya, lama-lama lidahnya nih lazy, jadi malas, lidahnya bisa menutup saluran pernafasannya kita. Yes. Resikonya kalau itu tidurnya posisi gini bukan miring, ya kalau itu tertutup, ya begitu bangun sudah ke alam lain. Heaven Ya, gitu ya. ya iya kalau kayak apa. Makanya saya ngomong alam lain, saya kan nggak tahu dosa Anda sejauh apa. Ya, cuman ya itu definisi deep sleep itu gitu. Jadi bangun tidur seharusnya Anda merasa energized, bertenaga. Nah, kalau Hmm. misalnya kurang, satu lagi tanda kalau deep sleep-nya kurang itu jika tiap hari malam saat tidur itu kebangun untuk pipis. Oh Ya, 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 ya. sekali dua kali kebangun untuk pipis gitu sehari 2 hari doang. Setelah itu ya pokoknya kalau sampai tiap hari seperti itu dan itu berlangsung agak lama, berarti ada yang bermasalah. Bisa jadi di syarafnya atau kurang gizi karena kantong kemihnya nggak bisa menahan diri. Tuh. Atau Anda ya Oh, sebelum tidur jangan minum air. oh jadi saya, oh iya, 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 saya dengar maksudnya beberapa kasus dari teman-teman gitu kan, masih muda-muda, tapi memang untuk nahan pipis itu susah gitu loh. Ya berarti Ya, bisa karena kekurangan gizi dan juga, betul. dan juga apa Itu kadang Coach David? ada yang karena takut pipis akhirnya dia ngurangin minumnya gitu. Justru itu tambah parah. Mendingan itu ditambah nutrisi-nutrisi yang membantu supaya bisa menahan pipis itu ya kayak kalsium, kayak vitamin B kompleks, omega 3. Itu nutrisi-nutrisi yang membantu. Tapi tolong ya jangan langsung main koleksi. Cek dulu Anda butuhnya apa. Kalau kalsiumnya asal dosis terus kena batu ginjal itu jangan salahkan saya di IG Live ini. Oke. Terus nah untuk memperbaiki tidur caranya gimana? Satu, perbaiki jam makan Anda. Ya, Oke. jam makan. Jadi jam makan siang, makan malam itu diteraturkan jamnya supaya badan itu punya body clock. Dia Oh, bisa oke. melihat jam makannya sendiri. Jadi kalau lebih atau kurang dari situ badan akan bereaksi. Terus di luar jam itu jangan terlalu gampang nyemil karena itu mengganggu body clock Oh, oke. ya. Jadi itu bantu membuat memori tubuh supaya tahu jam. Dari jam-jam itu kalau dia paham, dia akan juga lebih mudah untuk mengingat jam tidur. Nah, satu lagi untuk memperbaiki kualitas tidur, tidurlah dalam kondisi gelap gulita. Ya, jangan yang ada lampu kecil atau apa aja gitu, jangan gitu. Masih mending kalau tidurnya pakai white noise, kayak kalau kita punya baby, ya. Hmm, Nah, hmm, itu saat lahir, dia nggak tahu kalau malam harus tidur. Jadi mesti diingatkan, bahkan baby saat lahir itu, dia nggak tahu kalau tidur itu matanya harus ditutup. hmm, hmm, Nah, hmm. itu harus dilatih. Dilatihnya lewat mana? Yaitu digelapkan kondisinya. Kalau kondisi ruangannya gelap dan itu sudah malam hari, badan akan mengeluarkan hormon melatonin. Itu akan merilekskan tubuh dan akhirnya masuk ke fase tidur. Ya, Oke. makanya kita dewasa tolong yaitu kalau tidur gelapkan. Ya, Eh, terus terus, eh, hmm, hmm.
Kalau bisa kurangi travel internasional yang ke belahan bumi satunya. Kalau keseringan kena jet lag, itu juga bisa mengganggu deep sleep. Ya, zaman sekarang. Ya, untungnya sekarang karena pandemi kan semuanya work from home. Tapi setelah endemi, nasibmu ya, wahai warga-warga Indonesia, terutama untuk para suami-suami yang biasanya kerja di multinational company, bakal keganggu karena sering naik pesawat. Itu juga bisa ganggu deep sleep. Apalagi yang jauh-jauh. Dari sini ke Eropa, dari sini ke US. Ya, gitulah. Ya, terus untuk memperbaiki apalagi ya? Minum air yang cukup. Loh, Jangan kok malah berlebihan, jangan berlebihan. oh, oke. Jadi yang dibilang banyak minum air itu juga nggak benar juga ya, Coach David ya. Kan ada Itu orang ke yang manusia, bukan banyak banget ubur-ubur. minum. Hmm. Kan katanya kalau untuk kurus harus minum air putih yang banyak banget. Makanya kalau bisa enggak gitu kan. Oh, jadi itu juga enggak oke juga ya. Ya, kalau airnya terlalu banyak minum, ya kalau Anda unta, ya oke lah, make sense. Tapi kalau manusia, ginjalnya kita, tubuhnya kita, meskipun lebih dari 60% tubuh kita terdiri dari air, bukan berarti kita mesti minum air itu sampai kadarnya 95%. Ya, ingat, Oke. kalau airnya terlalu banyak, organ kita nanti yang bayar harga. Jadi, pembuluh darah bisa pecah, ginjalnya bisa membengkak, jantungnya bisa membengkak, belum lagi ada beberapa nutrisi itu yang larut di air seperti natrium, sodium, vitamin C, vitamin B. Nah, itu kalau misalnya terlalu banyak air ya kena flush semua, justru malah kurang gizi. Mentang-mentang air itu zero calorie, belum tentu kalau terlalu banyak. Memang air kalau dosisnya benar, itu bisa jadi fat burner alami ya guys. Itu just Mm-mm. info. Tapi kalau terlalu berlebih, ya mendekatkan kita kepada Tuhan literally. Terus yang tadi Coach David bilang untuk kasus-kasus yang bangun tidur justru capek itu gimana Coach David? Ya, Ada. itu karena memang dia itu deep sleep-nya keganggu. Nah, biasanya pertama-pertama selain vitamin-vitamin itu, sama olahraga. Olahraga juga membantu supaya badan lebih rileks di saat harus tidur. Kenapa tidur itu penting banget? Karena saat kita tidur, badan itu justru menyembuhkan diri di saat itu. Ada jam-jamnya. Setelah jam 10 malam sampai jam 6 pagi, itu ada jam, misalnya jam 2 untuk paru-paru, jam 4 untuk pencernaan. Makanya kita setelah jam 4 biasanya kepingin ke toilet, ya karena itu badannya sudah diperbaiki yang bagian situ. Eh, Terus kenapa kita kalau kena batuk gitu jam 2 atau jam 1 kebangun untuk batuk? Nah, itu karena memang saatnya paru-paru kita diperbaiki di jam seperti itu. Ya, Oh, oke itulah oke oke. pentingnya tidur. Nah, jika teman-teman misalnya kesulitan tidur banget, ada sih beberapa opsi-opsi lainnya. Tolong konsultasi dengan dokter ya. Obat tidur sih oke kalau memang ekstrim, tapi diusahakan jangan. Ya, karena saya nutritional terapi, saya bilang gini, kalau dokter ya mungkin ngasihin. Cuman saya jangan. Kalau Ada udah dokter ketergantungan soalnya sama obat, ada dokter di dalam sini ya. Ada dokter. ya, tolong obat tidur itu jangan. Kalau ekstrim, di mana Anda punya gangguan mental, dan memang perlu itu, misalnya sudah susah tidurnya sampai 1 bulan, ya dipaksa pakai obat tidur, terpaksa memang, yes, it's okay. Tapi consult ke dokter yang benar-benar pengalaman ya. Tapi Mm-mm. ujung-ujungnya kalau minum konsumsi obat-obat seperti itu, ya untuk jangka panjang, Ya dosisnya bagus. supaya bisa berkurang sampai akhirnya lepas. Kalau ternyata terus-terusan seperti itu juga bahaya. Nah, kadang ada versi herbalnya. Untuk wanita yang mendekati menopause atau yang menopausnya agak menyakitkan, biasa juga gangguan tidur, itu nggak perlu pakai obat penenang. Cukup herbal-herbal seperti primrose itu bisa, ya, atau kalsium gitu. Nah, kalsium nanti Prim. ada beberapa macam, ya primrose bisa. Ya, jadi yang untuk Oke. gangguan hormonal atau menuju ke menopause itu bisa gitu. Atau kalau mau versi herbalnya tuh di tempat-tempat vitamin tuh ada yang seperti Valerian Hops, Nah, itu Valerian herbal. Hop. Yes, itu bisa merilekskan. Atau ya kayak krisantemum, kayak gitu-gitu, itu Sorry bisa Coach, apa merilekskan. dok? Sorry Coach, apa Krisan, Coach? krisantemum, Oh, krisantium. Ya ya ya, krisantium. itu Ya yang ya bisa ya. buat teh. Nah, tapi Ya ingat ya. ya, kalau yang teh-teh yang di kaleng-kaleng itu banyak gulanya. Maksudku yang beneran krisan yang beneran dijadiin ya tablet atau yang memang sudah dikemas, kepake semuanya gitu ya, tanpa gula sintetis. Itu terus versi sintetisnya bisa ya melatonin ada yang dalam bentuk vitamin. Tapi itu tidak bisa dikonsumsi untuk jangka panjang ya. Jadi untuk misalnya dari sini ke US, nah pasti kena jet lag kan, ya konsumsi melatonin untuk 7 hari aja udah cukup biasanya untuk mengembalikan body clock gitu. Oke. Ya itu Ini biasa. Yes. ada pertanyaan dari Fani nih Coach. Saya kalau bangun tidur tensinya rata-rata denyut jantung antara 80 sampai 90-an. Apakah itu normal, Coach? Ah, rasanya nih Fani perlu DM saya deh. Pertanyaannya banyak. Ya makanya nanti silahkan DM Kayaknya ke perlu Coach saya ya. doakan juga ini. Oke. Yang denyut jantungnya 80-90-an ini apa? Sistolik atau diastolik?
kan ada tuh 80/120. Ya, kalau bangun tidur ada gangguan di denyut jantung, coba dicek apakah ada gangguan tiroid atau aritmia. Ya, itu biasanya bisa dites tuh, tes treadmill atau yang dipasang ini EKG kalau nggak salah. Ya, gitu. Terus, apa? Dan malu tanya aja. Japri, Japri ya nggak apa-apa kok. Jangan lupa follow saya. Eh, Jangan terus, lupa follow. ya, jangan lupa follow sekalian promosi. Iya, jadi kalau misalnya ada gangguan di denyut jantung, terus denyutnya keganggu, biasanya memang bakalan ngefek di tensi, gitu. Nah, kalau ada ngefek di tensi dan jangka waktu yang panjang, lama-lama ngefeknya di asam lambung atau the other way around. Asam lambung dulu, terus nanti akhirnya ke tensi. Jadi, ya itu perlu ditanya lebih detail untuk tahu akar permasalahannya, gitu. Iya, iya, iya. Lagi. Wow, ini dapat banyak sih, Coach. Karena kan selama ini kita selalu berpikir kalau misalnya dengan diet dan apa ya, dengan diet dan olahraga yang ekstrim aja kita udah pasti kurus gitu kan. Badan kita bisa jadi kayak badannya Blackpink. Tapi ternyata menurut Coach David itu bisa malah kita malnutrisi, membuat hormon kita nggak karuan gitu ya dok. Kayak gitu kan Coach ya? Iya. Nah, Tapi sungguh kok kalau caranya salah tetap bisa jadi Blackpink kok, memar. gimana? Bisa kok kalau dietnya salah jadi Blackpink alias memar. Banyak target Memar dari black semua. Itu abu-abu kayaknya Coach David, bukan Blackpink. bunuh ya. So, By the way, kalau sudah termakan hoax ini, kalau kalau sudah kita terlanjur termakan hoax nih, gimana dong cara kita untuk memperbaikinya itu, Coach David? Mulai dari awal startnya itu apa ya enaknya? yaitu setelah mengenali diri sendiri, terus ya carilah informasi yang benar, carilah program yang tepat. Tuh. Terus ya perbaiki hal-hal yang simpel seperti minum airnya yang normal, tidurnya yang cukup, olahraga yang normal. Ada klien saya ya, yang saya nggak perlu resepin apa-apa. Saya cuma suruh dia jalan kaki 10.000 langkah dan minum air yang cukup aja, dia dalam waktu 1 tahun turun 40 kilo. Wow, 40 kilo. Oke. Hmm. Eh, oke. Sampai no komen ya. Gitu. So, Jadi ya setelah tahu kira-kira apa yang cocok untuk Anda, ya lakukan. Terus yang terakhir juga cek body goal-nya mau apa. Nggak cuma body goal, kalau sehat itu mau seperti apa? Kulitnya awet muda, rambutnya tebel. Kalau kulitnya sampai kelihatan urat-uratnya sampai tipis, ya ngapain diet sampai sejauh gitu gitu. Jadi picture yourself kira-kira kalau mau body ideal itu seperti apa. Terus pengen orang lain itu ngelihat Anda kayak apa gitu. nah, itu berarti butuh self awareness dong, Coach. Nah, karena butuh self awareness yang kuat ini, kadang yang udah terlanjur jatuh kan kadang self awarenessnya, self image-nya agak jelek. Ya carilah teman-teman yang bisa membantu mempositifkan self image-mu, yang masih bisa menguatkan. Ikutlah komunitas yang positif gitu. Ya carilah coach yang memang bisa memonitor dan jangan di debat coachnya. Ini curhat kalau ini. Hmm. Jangan di debat, ikutin. Terus jangan dimotif-motif di tengah jalan gitu. Cuman gara-gara 1 minggu ini nggak ada perubahan, udah saya tak terus aja kayak gini. Aduh, Oke. jangan. Kadang badan itu perlu proses. Masa dosa bertahun-tahun kalian berharap hanya dalam hitungan bulan sudah selesai gitu. Hmm. Jadi ya itu sih perlu itu aja. Nanti untuk lebih spesifiknya ya tolong dicek aja sesuai dengan kebutuhan. Oke, oke, oke. Wow, ini so gimana ini kan seperti Fani tadi, gimana caranya hubungi Coach David ini yang mau nanya-nanya. Kayaknya bakalan panjang juga ini pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ya untuk Karena teman-teman yang nggak bisa ngelihat live ini, ya nanti bakalan di save ya Ci ya. Nanti ya, ya, ya. bisa bisa diupload nanti di YouTube. Nanti untuk kasus yang agak spesifik bisa nanti Japri aja di Instagram saya David Jessica 21 atau nanti yaitu setelah Japri nanti saya bisa kasih link ke YouTube saya berdasarkan modul-modul kesehatan tertentu supaya saya juga nggak capek jelasinnya. Oke. Gitu. Ada pesan nggak ini buat teman-teman yang mendengarkan? Luar biasa sih, thank you ini Coach David malam ini. Kita dapat ternyata yang selama ini kita dengar, kita pakai body kita selama kalau buat saya sih hampir puluhan tahun ya. Ternyata banyak yang salah karena hoax gitu. So thank you buat semoga ini bisa jadi blessing juga buat teman-teman. Terus ada pesan nggak Coach David buat teman-teman yang mendengarkan di sini? Ya, ya, be nice to your body. Nah, itu Ya, yang agak susah diterapin buat kita-kita, Coach David. be nice. Badanmu ini bukan kacungmu. Weh, coba. Ceritanya gitu ya. Ya, ya, ya. Itu Iya, memang. your body is your partner. Seharusnya kalian collab, bukan mendikte.
ya. Jadi kalau relationship Anda dengan tubuh Anda itu sehat, ada komunikasi, saling memahami, ya sama lah kayak pernikahan, sama dengan parenting. Jika Anda memahami satu sama lain, otomatis hasilnya pasti lebih baik, gitu. Sama dengan tubuh Ah, kita. Invest yourself juga untuk tubuh Anda. Jadi ya budgetkan berapa untuk kesehatan. Nggak harus dikit-dikit cheat day, dikit-dikit cheat day. Kalau misalnya Anda benar-benar sehat, makan cake kayak gitu-gitu itu nggak masalah kok. Gitu. wah, ini Enjoy life. teman-teman yang denger ini pasti happy banget ini Coach David. Kan selalu Apa dibilang tuh? kalau misalnya makan cake itu guilty pleasure katanya. Guilty, tapi tetap ada guilty-nya. Ternyata Nah, nggak apa-apa ketimbang juga kan? ngomongnya, ketimbang ngomongnya guilty pleasure, diganti bahasanya. Jadi soul food, makanan untuk So, jiwa. Bos, mantap sih itu. Jadi nggak masalah ya, itu nggak membuat fat kita jadi bertambah itu nggak ya Coach David ya? ya nambah. Nggak, Ya oke. nambah. Tapi itu sampai bingung. Nambah. Tapi kalau badannya sehat, itu nanti badan akan bisa menyesuaikan untuk mengembalikan ke kondisi normal lagi. Contoh I see. misalnya setelah liburan 1 minggu, makannya kan pasti haujak-haujak enak-enak. Otomatis kan fat percentage pasti lebih tinggi, apalagi kalau pas liburan nggak sempat olahraga. Ya Betul. otomatis pasti mengemuk dong. Tapi setelah itu pulang, kembali ke realita, lifestyle-nya kembali normal, nanti badan bisa kembali lagi kok. Don't worry. Just ceritanya just listen to your body gitu ya. Because your body is your temple. Co-create with her or him Cie. berarti. Oh, mantap banget Coach David ini. Karena selama ini memang kita banyak yang tanpa sadar kita menyiksa diri kita sendiri. Alasannya dengan supaya sehat, supaya apa? Wah, ternyata banyak sekali ya. Maksudnya misperception gitu ya. Dan hoax ini tadi. Wah, thank you so much. Semoga kita semakin hari semakin menyadari bahwa badan kita ini anugerah dari Tuhan yang sudah memberikan sehingga kita bisa lebih sayang, lebih berdamai sama diri kita, tubuh kita ini ya, yang adalah katanya bait Allah kan. Thank you Coach Ya. David malam ini benar-benar inspiring sekali. Thank you so much. Oke, okay, see you. Oke, Thank thank you. you, Ci. Oke, Oke, God okay, bless. God bless.